Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang bernama Muhammad Kevin Rian Bastian, Claudia Lauri, Indah Alfiatul Jannah, saya sendiri Inayatul Maufiroh, dan Vina Lana Diana Subulana. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema kesesuaian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 dengan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Yang pertama yakni pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 yang berkesesuaian dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Yang pertama yakni tugas dan kewajiban pemerintah dan juga masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998, hal ini tercantum pada pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1. Dan pasal-pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J. Selanjutnya yakni upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui pelayanan yang pertama, keagamaan dan mental spiritual. Dalam hal keagamaan dan mental spiritual, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 ini tercantum pada pasal 5 ayat 2 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, dan pasal 13. Dan pasal-pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E dan pasal 29. Yang kedua yakni melalui pelayanan kesehatan. Dalam hal kesehatan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998, ini tercantum pada pasal 5 ayat 2 huruf B, pasal 11 huruf B, pasal 12 huruf B, dan pasal 14. Di mana pasal-pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat 3 dan pasal 28H ayat 1. Selanjutnya yakni melalui pelayanan kesempatan kerja. Dalam hal kesempatan kerja, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998, ini tercantum pada pasal 5 ayat 2 huruf C, pasal 11 huruf C, dan pasal 15. Di mana pasal-pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat 2 dan pasal 27 ayat 2. Selanjutnya yakni melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan. Dalam hal pelayanan pendidikan dan pelatihan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 ini tercantum pada pasal 5 ayat 2 huruf D, pasal 11 huruf D, pasal 6, dan pasal 16. Di mana pasal-pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C. Selanjutnya yakni melalui pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. Di mana dalam hal kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum ini dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 ini tercantum pada pasal 5 ayat 2 huruf E, pasal 11 huruf E, pasal 12 huruf E, dan pasal 17. Di mana pasal-pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf F. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 5 ayat 2 huruf F, Pasal 11 huruf F, Pasal 12 huruf F, dan Pasal 18 selaras dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 2 yang sama-sama membahas mengenai pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 5 ayat 2 huruf G, Pasal 12 huruf G, dan Pasal 19 selaras dengan UUD 1945 Pasal 28I, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G, dan Pasal 34 ayat 2 yang sama-sama membahas tentang perlindungan sosial. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 5 ayat 2 huruf H, Pasal 11 huruf G, dan Pasal 20 yang sama-sama membahas mengenai bantuan sosial selaras dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 23 selaras dengan UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya
UU nomor 13 tahun 1998 pasal 26 dan pasal 27 selaras dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sama di hadapan hukum. Peraturan perundang-undangan lainnya yang merujuk ke kedua peraturan tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 19 yang berbunyi, Ayat 1. Kesehatan usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif. Ayat 2. Pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan manusia usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 5 Ayat 2 huruf B yang menyebutkan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan kesehatan. Dan Undang-Undang 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780. Implementasi Undang-Undang Pasal 13 Tahun 1998 oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah membangun panti jompo untuk para lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya. Yang kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada para lansia atau kepala lansia diberikan santunan sebesar 300.000 per bulan. Yang ketiga, pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, pelayanan kesempatan kerja. Yang keenam, pelayanan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. Yang kedelapan, pemberian kemudahan dalam pelayanan bantuan hukum. Tetapi pemerintah juga lalai atau kurang bisa untuk memberikan inovasi dalam program yang ditujukan kepada lansia seperti senam dan keterampilan di beberapa panti jompo atau pengurus panti jompo tersebut. Yang terakhir adalah kurang perbaikan di beberapa fasilitas seperti di panti jompo yang sudah lama dibangun dan sekarang sudah lapuk sehingga mengganggu istirahat para lansia.